Yes, so good luck, have fun, and enjoy the game teman-teman semuanya. Dan inilah Anarchy Hoshi versus EVOS Icon di Piala Presiden Esports 2022. Back to the game. Dimana kita lihat di depan sana Bajan, oke, dengan cowok yang dia pakai, coba untuk engage ke area. Para pebuff milik seorang Albert harusnya bisa untuk memberikan Pokemon damage ke arah Clay saja, tapi bila dive in terlalu dalam akan membuat Bajan menerima cukup banyak pokingan damage dari seorang Clay, karena kita tahu Clay benar-benar nempel ke arah para pebuff dan terlihat di depan sana coba mulai diganggu karena para pebuffnya apakah bisa mempop up. Sorry Albert benar-benar bisa mendapatkannya seperti dengan retribution yang dikeluarkan, tapi balik lagi ke arah gamenya di mana di bagian tengah sudah ada beberapa player juga yang bersiap-siap. Vin nggak mau mengekspos posisinya, dia tetap berdiam diri dan Albert dengan Fredinnya cukup sustain juga di area jungle. Yap, dua player ada di bagian tengah. Oke, Cloaken dengan penggunaan dari Guardian-nya. Sementara itu Barats masih melakukan farmingan. Belum ada gangguan yang berhasil masuk area tersebut dengan adanya perlindungan yang dilakukan oleh Bajan. Tapi Vin udah melihat dari kejauhan dengan Kadita yang dia gunakan saat ini. Bajan masih berputar-putar, skin terbaru. Dae langsung saja Shunpo ke arah yang berbeda. Shunpo ke arah yang berbeda untuk bisa menyelamatkan nyawanya di menit yang pertama, tapi baik lagi sepertinya akan sedikit engage terjadi mengingat kedua jungler ini menggunakan hero-hero durability. Jadi akan cukup sulit juga untuk bisa mempick off di arah early game-nya kecuali inisiasi dimulai dari seorang Cloakun dengan Guardian-nya. Karena untuk di menit yang pertama harusnya damage paling besar ini dimiliki sama EVOS Icon, yaitu dari seorang Cloakun dan mereka sudah mulai berinisiasi ke bagian atas. Terlihat juga di sana ada R7 yang coba untuk membuka semak-semak di dekat Turtle Pit menunggu kedatangan Turtle yang pertama, dan Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir di line of down. Yap, lanjut lagi nih. Wey, ada penalty zone tadi yang udah belum ya, ternyata masih santai dulu. Dan itu dia penalty zone-nya sudah langsung dikeluarkan. Ada flicker pula yang terlihat mundur 2 lawan 2, tapi di area yang berbeda. Ada Turtle yang berhasil langsung diamankan juga oleh Alba, dan juga kali ini first blood-nya presented by PCA udah langsung terlihat, dan ada dua player dari EVOS Icon, Bajan dan juga Sutsujin menjadi korban lewat pertempuran tersebut. Yes, setup yang sangat manis sekali dari Anarchy Hoshi di bagian bawah. Clover one of the situation falling ke bagian depan, belum bisa engage ke bagian Skylar karena mengeluarkan flicker di momen yang tepat menghindari dirinya dari Pokemon damage models. Dari menuju ke atas, Albert sudah mulai bersiap juga. Pendragon belum tertarik, Energy Eruptions masih bisa menyelamatkan nyawanya karena ada sprint yang digunakan oleh Pendragon untuk bisa survive di area atas dan beralih menuju ke arah bawah. Clover, Windwalker diamankan di menit yang kedua. Kita lihat engage dari Vin masih bisa dihindari dengan adanya Shunpo dari seorang Bajan, dan head to head presented by Koda Shop antara Martis dan juga Teresa, kedua XP lane R7 dan juga Pendragon yang akan segera kita lihat 1v1 station di bagian atas, tapi sepertinya clearing minion dilakukan lebih cepat di mentara. Oh my god, Rogue Wave dan juga Renners Apathy dari seorang Skylar mempick off Clover di bagian bawah. Yap, beberapa pick yang dilakukan oleh Anarchy Hoshi berhasil sejauh ini, namun tertinggal sendirian untuk kali ini dari Barcia, tapi balik badan. Bajan langsung memberikan coveran. Di bagian tengah ada 3 player dari Anarchy Hoshi yang sudah berkumpul. Sejauh ini mereka mendominasi tiap laning yang ada dari Lane of Dawn itu sendiri. Bajan kembali hadir, belum ada target yang benar-benar bisa didapatkan kalau kita lihat dari minimap. Kadita berusaha untuk pergi dari tersebut dan juga Bajan berhasil Kadita langsung menendang dengan Wave of Dragon. Yang akankah mereka berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill, namun di bagian belakang nih Perunya langsung memberikan damage yang optimal sekali. Clay mencoba untuk maju ke bagian depan, dan juga kali ini penalty zone yang tadi diambil dari Teresa dan dilakukan di area tersebut. Ada lagi go away, Clay-nya berhasil dihancurkan, berhasil ngedash lagi dengan Pauline, namun coba lihat Sutsujin sedikit lagi HP-nya. Go away yang sangat bagus dari Clover. Entah dari mana peluru dari neraka mempick off seorang Sutsujin yang tadi melakukan recall di outer turret, dan visionnya terbuka untuk seorang Skylar dengan scoop ke-8-nya. Bisa on point sekali ke tubuh dari Sutsujin dan mempick off Sutsujin di Turtle yang kedua. Dan sekarang pressure di bagian atas, Cloakun memberikan damage kebanyak. Oke, connect semuanya tapi masih bisa dihindari dengan Mortal Coil-nya. Seorang R7 terlalu tanky, bahkan hampir bisa kabur, ternyata tidak. Savage Strike dari seorang Pendragon mengeksekusi seorang R7 di area river. Paku kali disangka kayak gitu ya, ditampol sama palu segede itu, coba. Heran. Tapi Genius One sudah terlihat ada di dalam tubuh dari Cloakun, dan juga kalian teman-teman ya. Ayolah, nikmat mana lagi yang akan kalian tolak? Ini diskon 50%, jajan dulu guys.
Grab sudah menyediakan diskon tersebut, jadi langsung saja manfaatkan. Manfaatkan dengan cara scan QR code di bawah atau akses grb.to/ppe. Back to the game. Di bawah Clay, oke, Madolsa connect, belum ada player yang bisa diinisiasi tapi Oceanity dihindari, Petrify pun dihindari Clover. Posisinya yang cukup bagus meskipun killing spree didapatkan oleh Skylar dengan Nimbus Patience yang dia pop up di waktu yang tepat ketika Clover nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Oke, sekarang di area tengah Albert sering minion saja karena Cloud damage-nya nggak bisa untuk ditahan sepertinya kalau misalnya dia engage balik ke area tengah, tapi sekarang semua player dari Arkeosi menuju ke arah jungle. 4 player terlihat. Icon harus berhati-hati meskipun Bajan menunggu momen yang tepat, tapi The Way of Dragon diambil oleh seorang Clay. Jadi bisa saja momennya dibalikan meskipun sekarang Kocil ke bagian depan, Bajan mencari target, masih bisa menghindari Oceanity, bahkan sekarang Albert connect, di arah lane Pendragon, penalty zone-nya bisa dihindari. Ternyata The Way of Dragon dari Bajan yang bisa mendapatkan seorang Albert. Terpick off Albertnya, pertempuran terus terjadi, ada Terrify di sana, Pendragon sprint untuk bisa menyelamatkan nyawanya, bahkan menghindari Rainer Sapati dari seorang Skylar. Iya, tapi satu syarat tersebut memakan 3 ultimate loh. 3 slot ultimate yang diambil dari EVOS Icon guna untuk mendapatkan Albert sendirian, dan itu memberikan waktu lagi di bagian atas. Untuk R7-nya, R7 belum ikut join di dalam fight tadi. Iya. Tapi dia mendapatkan lagi satu objektif, tetap aja nih. Untuk Albertnya masih bisa hidup, masih bisa respawn kembali, tapi untuk Turret gak bakal bisa tumbuh. Dan ada lagi Rockwave akan dikeluarkan ke daerah tersebut, tapi masih belum nih. Biru dia bagian yang berbeda juga. Finnya berhasil mengeluarkan langsung karena Rockwave dan juga masih bisa selamat di daerah tersebut. Malah Barosnya untuk kali tidak kuat lagi menampaknya, dia bisa dikeluarkan. Coba lihat Skylar tidak tertahan, tidak terhenti karena di biru. Dan juga Pitri di tangan Skylar itu sama saja bermain dengan api, bermain dengan maut. Yes, dan replay presented by Grab di area turtle yang ketiga. Pressure dari kedua belah tim sama-sama kuat, tapi lagi-lagi Finn bisa selamat dengan raw wave yang dia milikin. Bahkan banyak sekali player yang terpick off dari EVOS Icon dari seorang Skylar. Dengan Beatrix yang dia pakai, salah satu hero nyaman juga untuk Skylar. Tahu banget kalkulasi damage-nya ke arah player-player dari EVOS Icon dan membuat EVOS Icon harus sudah mulai mengantisipasi pergerakan dari Skylar, karena dengan KDA dia sekarang 5-0-0, ini harusnya Skylar menjadi player paling banyak uangnya dari RRQC. Tapi lihat, Sutsujin gak bisa menahan semua pressure dari RRQC, bahkan tertumbangkan lagi keempat kalinya di menit yang ke-7, bukanlah hal yang baik. Dan lihat penalty zone, oke, combo yang connect dari Danger seorang Cloud mempick off dengan cukup cepat. Finn yang nggak bisa lari kemana-mana, melihat ada crowd control dari penalty zone oleh seorang Pendragon. Susahnya ya nggak ada Matilda, Barats berjalan sendirian tanpa arah sejauh ini. Clay ada di area mid, masih mempertahankan. Di bawah ada space yang tercipta, tapi di atas inner turretnya berhasil dihancurkan kembali. Ada penjagaan yang dilakukan pula oleh Bajan di area rumput, tepat berada di depan dari Melissa. Dan mereka berfokus kembali untuk menjaga dari area purple buff untuk EVOS Icon. Sutsujin cukup berbahaya apabila dia membuka map sendirian. Dia membuka map duluan. Karena dari tadi beberapa kali hal seperti itulah yang membuat dirinya malah ke pick off loh. Iya, padahal Sutsujin pakai Barats yang Barats sudah tahu ya, tanky banget dengan physical armor dan juga magical defense yang tinggi, harusnya membuat Barats akan lebih sukses di pick off. Tapi Finn berhasil kabur dengan Roveve-nya, meskipun terpenetrify, belum ada siapapun di sana yang bisa di pick off. Terbakar, selamat datang di Detona. Inilah dia Finn, harus hilang di depan sana, sementara dibalikan keadaannya. R7 mengamuk, Kotakuya dapat, decimationnya juga ke arah satu player dan dua player ditukarkan dengan Finn. Inilah sang raja benar-benar mengamuk meskipun Clay coba dipukul dengan adanya go away Clover. Timing yang tepat dan dibalikan. Danger yang connect Cloud, dua ditukar dengan dua, meskipun Skylar bisa langsung berfokus ke arah Lord yang pertama. Ada Bajan di sana yang coba mengganggu, tapi Skylar masih bisa mengamankan Lord yang pertama untuk RRQ Hosti. Ada plate armor tadi ya terlihat di dalam tubuh dari R7. Harus jauh lebih aware lagi terhadap pemilihan item, karena akan sangat berbahaya pula untuk Clover. Tapi mereka udah punya Lord. Cloud terlihat di bagian tengah. Skylar belum terhenti sejauh ini, 601 weapon master pula yang dia bawa. Itemnya udah ada 3 core utama yang harus dimiliki oleh Beatrix itu sendiri. Dan Finn pergi dengan menggunakan Cyclone Eye yang dia dapatkan. Ya, kita lihat bakal sakit banget damage dari seorang Beatrix dengan Skylarnya. Dan itu membuat dirinya harusnya menjadi player yang harus di pick off terlebih dahulu oleh teman-teman dari EVOS Icon. Kalau misalnya masih ada Skylar, akan cukup sulit untuk bisa set up team fight. Tapi sekarang pressure dari belakang, Finn
Petrify yang sangat bagus, Retribution juga didapatkan dan langsung menghilangkan nyawa dari seorang Pendragon. Di area lain pertempuran masih terus berlanjut. Go Away dikeluarkan hanya untuk mendinai saja laju dari minion, tapi sekarang kehilangan satu member bukan hal yang baik dari Evo Saiken. Kita lihat pressure dari 3 lane sepertinya dengan ada Lord yang pertama di area bottom lane akan membuat Arkeosi. Apakah mereka bisa mendapatkan base turret yang pertama dari Evo Saiken? Ini yang gue suka dari Arkeosi itu apa ya? Ini kayak pin itu loh. Pin itu kalau sekalinya bikin inisiasi itu kayak nggak terlihat sama sekali gitu. Wah, mereka kayak cuma numpang lewat, mereka cuma kayak numpang hadir sesaat, tapi tahu-tahu ada invasi yang memang langsung dilakukan. Sementara Clover tersudut sendirian di area yang berbeda. Ada penalty zone yang dikeluarkan. Albert berusaha untuk langsung memberikan bantuan terhadap Clay, dan juga terlihat R7 mundur dengan mortal coil yang dia milikin. Belum lagi pun nanti siapapun yang bisa dijepit dengan Asura yang dia punya. Buset, Pak itu lu kayak pisang jepit lu, tahu nggak sih? Ada kan tuh kan ya yang jajanan tuh jebret gitu, buset. Gue sebenarnya nggak tahu jajanan yang lu pensir sih. Pisang jepit sama kemarin keripik cumi itu gue belum pernah denger. Coba gue cari ya. Kayaknya kayak gue sendiri yang tahu itu ya. Kalian yang di rumah tahu tidak jajanan berjepit dijepit, dibakar, dikasih misisers gitu, enak ya Pak? Jujur gue nggak tahu sih. Oke, back to the game di mana Skylar sudah mendapatkan orange buff dari RRQ dan sudah unggul cukup jauh. 1000 gold di menit yang 11 dan sepertinya akan cukup sulit lagi untuk bisa melakukan kontes di Lord yang kedua. Tapi kita tahu Clover dengan adanya Demon Hunter Sword sebagai item yang baru saja jadi dari seorang Clover bisa memberikan dealing damage yang lebih sakit lagi kepada teman-teman dari RRQ. Meskipun Evo Saiken sakit banget. Renner Sapati Skylar membuat Cloud9 harus recall. Dia nggak mau atau nggak bisa maju lagi. 2 bar HP-nya hilang karena kita tahu Skylar belum ke pick off sama sekali sampai hampir di menit yang ke-12 dan 20 detik lagi menuju Lord yang kedua. Harusnya RRQ masih bisa melakukan setup yang baik ke arah Lord yang kedua. Gimana yang ngeliatnya tadi? Coba lihat. Weapon Master. Tambah lagi item-item attack-nya. Tambah lagi dia dapat tambahan lagi dari itemnya kan. Untuk persenan dari emblem itu sendiri. Ya, sekali ya ditembak Renner. Tapi untuk sekarang kita lihat Lord Camp presented by Samsung Galaxy S-Series. Ada konsil. Oke, konsil dibuka dari teman-teman Evo Saiken. Mencoba ke bagian depan. Bajan mencari targetnya. Kalian terlihat belum ada follow up damage lagi. Tapi di arah lain Lord yang kedua ditarik ke bagian bawah sama Albert. Finn mana Finn? Finn lagi mencari posisi di bagian samping terbuka. Posisinya oleh seorang Bajan belum mau. Coba untuk di follow up dengan semua skill yang dimiliki oleh Bajan dan hanya menghindari saja. Akan cukup sulit tapi konsil Finn. Terlihat Clover di depan sana. Ocean ODT masih bisa dihindarin, bahkan sekarang Robert-nya menghindari Wave Dragon tapi termakan. Kita welcome ke bagian lain. Kita R7 memukul mundur semua player dari Evo Saiken. Go Away di pop up tapi Godline didapatkan oleh Skylar dan bahkan pertemuan terjadi. 3 player dihilangkan dari Evo Saiken. Double kill untuk seorang Skylar tershutdown. Bahkan wipe out untuk RRQ Hoshi. Sang Raja mengamuk di menit ke-13. Evo Saiken sang macan harus tertunduk sepertinya oleh sang raja di game kita yang pertama, yang sepertinya tidak ada player yang sempat untuk bisa respawn untuk melakukan defense ke arah base dari Evo Saiken, dan langsung saja sang raja berkuasa di game yang pertama. Yap, itulah yang terjadi, itulah yang terlihat lewat tim fight barusan. Memaksakan menggunakan Detonas Welcome-nya. Victory presented by BCA. Yes, terlihat kan tadi kan, dia mau nelen, tapi targetnya bukan Skylar, Pak. Bukan Skylar. Selagi Skylar terlepas